Keris, ya itu keris. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa keris itu sebatas pada senjata tajam. Tetapi sebetulnya dari sisi budaya, keris itu digolongkan dua, yaitu keris sebagai benda pusaka dan keris sebagai senjata untuk perang. Nah, bentuknya apakah sama? Bisa bentuknya sama. Kemudian perbedaannya ada di mana? Biasanya perbedaannya ada di pamor. Nah, keris yang akan saya sampaikan di sini adalah lebih kepada keris sebagai salah satu benda pusaka. Keris sebagai benda pusaka itu apa? Nah, itu adalah keris sebagai pegangan untuk memperkuat energi atau memperkuat aura dari orang yang memegangnya. Tetapi bahwa keris itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk misalnya menyuburkan tanah. Nah, menyuburkan tanah dulu pada waktu masa-masa masyarakat di Jogja khususnya di Jawa ini senang menggunakan itu. Ada keris yang pusaka yang dipakai oleh para petani. Nah, keris yang dipakai oleh para petani itu disebut kebulajer. Jadi agar supaya tanaman sawahnya itu kemudian bisa menjadi subur. Nah, ini ada sebuah tayangan yang mencoba mengangkat benda pusaka keris. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita lihat di tayangan itu sedang melakukan persiapan untuk mendarat, istilahnya untuk mendarat. Jadi nanti keris itu jatuhnya pada tempat yang sedang disiapkan. Nah, mengapa keris ini bisa ditarik gitu? Jadi keris yang di dalam budaya Jawa istilahnya sudah kajiman, sudah tidak kelihatan, lalu diangkat, diusahakan untuk bisa diwujudkan kembali. Nah, ini sedang dalam proses, ini kerisnya terbang gitu kan. Kerisnya sudah mulai terbang, ini oleh pihak ahlinya untuk menarik, ini sedang diusahakan untuk bisa ditangkap supaya nanti berwujud. Ya. Nah, apa keris nanti ini yang akan diambil saya juga belum tahu. Kita belum ada yang tahu, kita saksikan aja. Yes, itu ada sinar yang turun, itu kerisnya sudah turun. Lalu kita lihat nanti apakah bisa gitu kan. Terus kita lihat di tempat pendaratan. Ini adalah benda pusaka yang jaraknya cukup jauh, dia diambil. Ya,
tempat pendaratannya. Bagaimana proses itu jadi yang tidak kelihatan kemudian bisa diwujudkan? No, kalau saya disuruh seperti itu juga nggak bisa, gitu kan? Yang bisa ahlinya. Nah, oleh ahlinya ini diusahakan untuk bisa diambil. Ya. Kita itu kerisnya sudah dibawa, kita lihat nanti kerisnya seperti apa. Ini benda pusaka ya, jadi bukan senjata tajam kelihatannya, ini bukan senjata tajam untuk peperangan, tetapi ini benda pusaka yang nanti bisa digunakan. Kita belum tahu untuk apa gitu kan. Nah, nanti kita lihat penjelasannya kerisnya ini seperti apa. Nah, kain hitam itu tadi adalah kain yang untuk mendaratnya keris gitu kan, untuk mendaratnya keris. Nah, sekarang kita lihat kerisnya. Ini adalah Bapak ini ahlinya yang ngambil keris. Nah, itu bentuknya seperti itu, masih sangat kotor. Nanti harus ada proses dibersihkan, kalau di Jawa dengan dijamasi dan lain sebagainya. Saya kira itu, terus kita tunggu saja ini kemudian penjelasannya seperti apa. Ini buatan Tangguh Mataram Muda. Kemudian ini keris lumrah dinamakan tilam upe. Tilam itu banyak, ada tilam sari, tilam upe dan sebagainya. Dengan pamor, ini pamor itu adalah yang tengah ini terbuat dari meteor. Itu pamornya pamor kebak atau pedaringan kebak. Ya. Ini dari sini masih ricikan tuh, rangkaiannya itu masih lengkap. Dikali pecitan gendeng masih lengkap ini. Cuman karena usia pada ini pesi, namanya pesi ini sudah hampir patah, pesi. Jadi untuk masukkan di dalam pegangan ini namanya ukiran, itu namanya pesi. Kemudian ini gonjonya, seluruhnya itu namanya bilahan keris.
Iya. Kita cukup mengagumi si pembuat zamannya ini kan masih peralatannya masih sederhana sekali, tradisional sekali. Pada zaman dulu empu membuat ini pasti dilandasi dengan topografinya menahan makan, tidur, minum dan sebagainya, sehingga dalam proses pembuatan ini empu ini tidak seperti sekarang orang besar terus perutnya kenyang, tapi ini dalam keadaan lapar dia membuat ini sehingga yoninya itu tercipta dari angan-angan si empu itu masuk di sini.